Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib kajian rutin di Mushola Darussalam. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir Allah Subhanahu wa taala kajian yang kita lalui, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 95, insyaallah di sini. Ayat 95 terakhir di situ. Di 94 95 terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Itu nanti mirip dengan yang di surat Al-Jumu'ah gitu ya. Di sana lebih tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul ya ayyuhalladzina hadu za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta kuntum shadiqin. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun." Nah, sekarang kita masuk di ayat 96 yang memberikan penegasan bukan hanya kalau orang Yahudi pada masa Nabi Muhammad SAW, di beberapa ayat sebelumnya itu menyebut lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami ini umpama dihukum oleh Allah di neraka itu paling ya sehari 2 hari saja. Atau nanti di ayat 111 bahkan berani menyatakan la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sing duwe
kartu pasnya surga itu cuma orang Yahudi, kata orang Yahudi. Demikian pula orang Nasrani. Nah itu di satu sisi. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala di ayat 96 malah menginformasikan, justru menginformasikan kepada mereka, kepada kita bahwa mereka ini bersama orang-orang musyrik, ya, itu adalah kelompok orang yang angan-angannya untuk hidup di dunia sepanjang masa selama mungkin itu sangat tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Sadaqallahu adzim. Baik, Allah Subhanahu wa taala justru memberikan informasi kepada kita, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Justru betul-betul kamu wahai Nabi Muhammad akan mendapati mereka ahrasan nasi ala hayat, menjadi orang-orang yang lebih semangat, lebih kuat motivasinya ala hayah terhadap kehidupan, ai ala tuli umurin. Justru kamu wahai Nabi Muhammad akan mendapati mereka adalah orang sing paling arep-arep umure dawa. Kenapa? Lima ya'lamuna min ma'alihimus sayyi'i wa aqibatahum 'indallahil khasir. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tahu perilaku buruk mereka itu akan membawa kepada akibat yang jelek, membawa kepada balasan yang jelek di sisi Allah. Kemudian Ibnu Katsir dalam tafsir beliau itu membuat kalimat yang apa namanya? Ini biasanya kita ya ini kalimat ini memang dan ada yang menyebut berasal dari Rasul.
ngutip-ngutip gitu. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul di kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia itu penjaranya orang beriman ya, dan surganya. Ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau terhadap bagaimana mungkin orang Yahudi khususnya itu kok punya harapan, punya keinginan untuk mati. Wong mereka itu adalah orang yang justru ya, paling berharap sebaliknya. Kenapa? Li'anna dunia, karena dunia itu diarani penjara, ya penjara. Penjaranya orang beriman artinya ada banyak aturan yang mengikat orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Di surga niku mangke mboten enten aturane. Ya, kula panjenengan bebas. Nah, sebaliknya di penjara itu banyak aturan. Maka dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau apa yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul fahum yawadduna law ta'akharu an maqamil akhari bi kulli ma amkana. Ya, justru karena itulah mereka berharap ketemu akhirat itu kari-kari. Ya. Wa ma yahzaruna waqi'a bihim waqi'un bihim la mahalata hatta wa hum ahrasun nasi minal musyrikin alladzina la kitaba. Bahkan ya kalau dibandingkan dengan orang musyrik menurut Ibnu Katsir itu juga sama. Di ayat ini wa minal ladzina asyraku, orang musyrik juga begitu. Tapi kalau orang Yahudi dibandingkan orang musyrik itu lebih nemen kepingine panjang umur ya daripada orang. Ini kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, dikaitkan dengan apa yang ada di surat Al-Jumu'ah. Tapi sebagian ahli tafsir juga menjelaskan ayat ini sebenarnya bicaranya tentang orang munafik. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah, kata Hasan Al-Basri, ya, al-munafiqu ahrasun nasi ala hayah wa huwa ahrasu alal hayah minal muslim. Ya, kata Hasan Al-Basri, tapi meskipun disebut di sini itu orang Yahudi dan orang musyrik, orang munafik tetap luweh nemen maneh, gitu ya. Itulah dapat para ulama terkait dengan siapa yang paling semangat untuk hidup selama-lamanya. Bahkan disebutkan dalam ayat ini yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah. Bahkan disebutkan bahwa
Di antara mereka niku ada yang berharap umur niku sampai 1000 tahun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu mengingatkan kepada kita semua tentang umur yang panjang. Ya, beliau menyatakan sebaik-baik orang itu adalah yang panjang umurnya ya, dan baik amal. Sebaliknya, kata Rasulullah SAW, sejelek-jelek, serugi-rugi orang itu adalah yang panjang umurnya tapi jelek amal. Di Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun. Wahai Rasulullah, manusia yang seperti apa yang paling baik? Qala man tola umuruhu wa hasuna amal. Orang yang paling panjang baik itu adalah yang paling panjang umurnya atau yang panjang umurnya baik amal. Mak biasanya berlakulah hukum Allah Subhanahu wa taala seperti yang sering kita baca di dalam surat Yasin. Apa niku? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Terus sebaliknya dalam surat Yasin ayat 68. Lek diwaca wong bolak-balik. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami beri umur panjang, kata Allah Subhanahu wa taala, nunakkishu fil khalqi. Kami akan mengembalikannya ya dalam penciptaan. Napa niku? Balik ke erek cilik. Ya, tambah umur, tambah ngompolan. Tambah umur maneh untune entek. Tambah umur maneh nuntun. Ngoten lho. Makanya mencapai situasi sebaik-baik manusia mantola umuruhu wa hasuna amaluhu niku angel. Biasanya dimulai dari bab lalian dhisik ya. Pokoknya mulai lalian oh ya wis tuwek kan ngoten ya. Tapi nek lali temen jenenge pikun itu biasanya sebenarnya kalau resepnya dari Rasulullah SAW itu damel ngaji, damel moco Al-Quran. Ya, bukan hanya ngaji pengertiannya, tapi juga memang membaca ayat-ayat Al-Quran. Sepanjang ini gue enten pemborong. Ini Pak Udin, warga Muhammadiyah, kadang ya garap sekolah teng sepanjang. Kadang ya garap TK tenggen kulon itu nggih Pak Udin. Niku nate wong jenenge niku pemborong. Sanes insinyur sing gak tahu mudun nang lapangan. Nggih pemborong, nggih kadang ngewangi tukange, kadang ngecek ya hasil bangunannya naik. Pas ngeceki
Harapan tukange naik di atas plafon roto. Jatuh orang. Audin masih hidup dan terakhir masih apa ngerjakan di TK di tempat saya. Habis jatuh nih Bu, kalau dalam istilah kedokteran amnesia. Lali kabeh wis lali awake, lali keluargane, lali apa yang terjadi lupa. Pun setelah secara fisik itu napa nggih? Ya diobati, kemudian proses recovery kari lali oleh dokter rumah sakit Siti Khadijah kebetulan disarankan untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Wongnya hafal. Asli ini beberapa surat-surat pendek. Dikongkon ngapal no. Akhirnya ngaji mana ngapal no mana. Tiba-tiba kemudian balik. Alhamdulillah sampai saat ini sudah sembuh kembali. Namanya Pak Udin. Kalau saya panggilnya Pak Udin. Jadi saya masih ketemu, jadi masih cerita. Ya tentu saja waras nopo mboten waras itu tergantung sane Gusti Allah. Ya, keinginan kita itu baik kalau tidak ketemu dengan keinginan Allah nggih mboten. Oke. Tapi karena itu di antara tips saya mboten lalian ngaji ini napa? Ngaji bukan hanya pengertiannya, tapi juga ngaji membaca. Ya, bila perlu menghafal. Wa man nu'ammirhu nunakkis. Tadi bab tentang orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, termasuk orang-orang munafik. Itu adalah orang-orang yang punya angan-angan hidup panjang. Maka kita perlu ya memperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau ditanya lagi, Fa'ayun nasi syarrun, orang yang paling jelek itu yang bagaimana? Qala Rasulullah SAW menjawab, man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Yang paling jelek niku adalah usianya panjang, amalnya jelek semua, dosa semua. Repot. Boten ngurangi apa dosa, nambah dosa terus. Jadi orang panjang usia itu masih dua kemungkinannya. Ya. Lembaga-lembaga internasional, ya, termasuk yang ada di bawah PBB, itu kan mengukur maju tidaknya SDM negara-negara di dunia. Salah satunya kan bicara tentang indikatornya adalah harapan Indonesia niku, angka harapan hidupnya niku didasarkan pada apa? Pada biasanya ukuran kesehatan, baik itu layanan, ya, carane wong urip, gizi yang terpenuhi dan seterusnya. Yang paling dukur diantaranya itu Jepang. Jepang itu angka harapan hidupnya termasuk paling, tidak diambil rata-rata itu di atas 80 orang. Nek wong Indonesia niku 60-an. 60-an kecil. Ya, 60-an kecil. Tidak merata antar daerah. Biasanya kalau di daerah tertentu ekonominya merata baik, itu angka harapan
hidupnya lebih. Maka sebenarnya Rasulullah SAW sudah memberikan semacam guidance, semacam panduan. Pun kukuh umur dawa apa umur endek. Karena umur dawa bisa menjadi umur yang panjang, bisa menjadi sebaik-baik manusia, umur yang panjang juga justru bisa mengantarkan pada keadaan sejelek-jeleknya orang. Ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Itu yang ada di surat Yasin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat ini, wa ma huwa bimuzahzihihi minal azab. Kenapa banyak orang berharap umurnya panjang meskipun sejatinya mereka itu kufur kepada Allah. Padahal tidak ada yang bisa menjauhkan azab meskipun umurnya panjang. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azab ai wa ma huwa bimunajjihi minal azab. Umur yang panjang itu tidak akan menjauhkannya atau menyelamatkannya dari siksa. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat ya apakah yang dilakukan oleh manusia itu baik ataukah jelek. Karena kemungkinan umur panjang niku saged apik, saged elek. Ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, baru kemudian terkait dengan ungkapan atau kalimat atau potongan ayat dari Allah, wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayyu ammar, niku ada sabda Rasulullah SAW yang bisa menyelamatkan, menjauhkan dari siksa itu justru bukan itu. Nabi SAW pernah bersabda, man soma yauman fi sabilillahi zahzahallahu wajahahu anin nari sab'ina kharif. Siapa yang puasa satu hari saja di jalan Allah, pasti Allah akan menyelamatkannya, menjauhkan dirinya, menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Ya. Justru kebalikannya, yang menyelamatkan, menjauhkan dari neraka itu bukan usia, tapi amal kebaikan. Itu ayat 90. Ayat 97 ini khusus kepada orang Yahudi, Yahudi Madinah. Ya, karena orang Yahudi Madinah itu unik. Mereka itu membenci malaikat-malaikat tertentu. Ya. Ayat 97 98. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Katakan wahai Nabi Muhammad, pada siapa? Pada orang Yahudi Madinah. Ya. Man kana aduwwan li Jibril. Siapa saja yang menjadi musuh,
Siapa saja yang menempatkan diri sebagai musuh, ya, musuhe sinten? Musuhe Jibril. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang Yahudi, kepada orang-orang Yahudi Madinah, sinten mawon sing musuh terhadap Jibril. Loh, kok enten ngoten? Bahkan Nabi SAW sebelumnya tidak tahu kalau orang Yahudi ini musuh Jibril. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Sami'a Abdullah bin Salam bikudumi Nabi SAW wa fi ardi yakhtarif. Ai yujna samaruha. Ya. Abdullah bin Salam niku berapa kali sempat saya singgung. Abdullah bin Salam itu contoh wong Yahudi, tokoh, bukan hanya orang biasa. Tokoh Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Itu adalah salah satu contoh yang masuk. Tapi prosesnya itu diriwayatkan dalam sebuah atau dalam beberapa hadis yang cukup lengkap ceritanya. Ketika Abdullah bin Salam mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah, maka Abdullah bin Salam itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, krungu-krungu ono Nabi, ono wong ngaku Nabi, tak takonani. Nah, gitu ya. Saat itu Abdullah bin Salam masih ada di tempat di mana orang sedang memanen buah. Ya. Maka Abdullah bin Salam mendatangi Nabi SAW lantas berkata, Inni sa'iluka an salasin la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Wahai Muhammad, saudara yang percaya Nabi Muhammad kan? Belum yakin, belum percaya, belum iman kenabian Nabi Muhammad. Tapi wong niki tokoh. Bahkan bila kalau disebut sekarang itu tokoh agamanya orang Yahudi. Wahai Muhammad, saya akan bertanya, saya akan mengajukan kepadamu pertanyaan. 3 pertanyaan. La ya'lamuhunna illa nabiyyun. Pertanyaan ini nggak akan bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Jadi nek sampean encene nabi, mesti ini kudu bisa jawab. Maka kata Rasulullah dalam riwayat yang lain, ya silahkan. Maka Rasulullah SAW persilahkan Abdullah bin Salam bertanya. Tanyalah Abdullah bin Salam. Fama awwalu asyrati sa'ah. Tanda awal datangnya kiamat itu apa? Yang kedua, wa ma awwalu ta'ami ahlil jannah. Penduduk surga itu makanan pertamanya apa? Wa ma yanzi'ul walad ila abihi au ila ummi. Dan apa sebab anak itu kok mirip bapak atau mirip ibu? Nabi SAW pertama ibadah sakit jawab. Rasulullah SAW disebutkan, ya, wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyu. Nabi itu boten muni, tidak pernah ngomong kecuali semuanya adalah benang sal sakarep itu. Sehingga kalau beliau itu ada pertanyaan yang berat, ya harus nunggu boten kemeru. Ya. Maka sempat nunggu Rasulullah SAW. Tiba-tiba kemudian beliau mengatakan, akhbaroni bihinna Jibrilu anifan. Alhamdulillah. Tas dijawab pertanyaan sampean itu karo malaikat Jibril. Abdullah bin Salam kaget. Qala Jibril, Abdullah bin Salam,
Siapa? Jibril sampai ngomong. Qala na'am. Qala dzalika aduwul yahudi minal malaik. Abdullah bin Salam menyatakan, kalau sampai ngomong baru diberitahu Jibril, saya beritahu sampai Jibril itu adalah musuhnya orang Yahudi. Malaikat yang dimusuhi oleh orang Yahudi. Maka Nabi SAW membaca, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. La akhir ayat. Ini gue enten ayatnya enten. Jadi ayat ini menjawab ya pertanyaan atau pernyataannya orang Yahudi yang menyatakan mereka itu memusuhi Jibril. Adapun 3 pertanyaan itu pun dijawab. Saya kira beberapa kali saya sampaikan. Ya. Tanda pertama hari kiamat itu adalah perang berkobar di bumi. Nah, ya. Dan itu merembet sampai ke barat. Bumi Syam itu tafsir. Pokoknya perang berkobar dimulai dari tanah atau dari negeri bagian timur tapi niku terus mboten mandek ngerembet sampai barat. Itu tanda pertama hari kiamat. Palestina niku termasuk nopo? Termasuk timur. Ya kan? Dunia timur niku Asia niku dunia timur. Cuma sing paling kulon, yang paling barat. Barat sing paling tidak ya, sing paling timur itu adalah Ukraina, Rusia. Ini kan paling timur. Jadi kalau mau tafsir-tafsir ya, mau tafsir-tafsir. Palestina dan sekitarnya perang. Ukraina sekitarnya perang. Cuma kira-kira jaraknya kali kiamat temenan itu seberapa lama kita nggak tahu. Wong jari Nabi ketika ditanya kapan datangnya kiamat, kayak driji. Kiamat ambek dino iki kayak driji lah. Nabi sakmene gak mari-mari gak kiamat-kiamat. Ya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini wow, bahwa tanda-tanda awal datangnya kiamat adalah ada perang berkobar di negeri timur niku merembet ke Eropa. Gitu ya. Gara-gara perang Syria ya Amerika dukung rejim dan Rusia dukung sing berontak. Gitu ya. Di barat Rusia nyerang Ukraina, Amerika bela Ukraina. Kan gitu ya. Jadi ini ya begitu. Tinggal ditafsir. Wallahu a'lam. Ya, so. Adapun yang kedua, makanan pertama ahli surga adalah iwak hiu. Kok iwak hiu? Kabidul hatinya ikan hiu. Hud di dalam Al-Quran kadang dimaknai iwak paus yang memakan atau yang menelan Nabi Yusuf itu paus. Tapi nek jenengan moco kamus, hud itu iwak hiu. Jadi artinya ikan besar. Ya. Sementara yang satu lagi anak mirip bapaknya, ya, kalau yang keluar bapaknya dulu. Anak mirip ibunya kalau yang keluar ibunya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kata Abdullah bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Terus kata Abdullah bin Salam, wahai Rasulullah, kita tak kandani. Wong Yahudi ini kulici. Ya.
Kalau mereka tahu keislaman, ya, sebelum, ya, mereka itu kamu tanya, maka mereka pasti akan menjelek-jelekan. Artinya ngeten. Dulu engkas wong Yahudi niku mesti goleki sampean. Pun kondo-kondo kula nek jangan sampai bilang kalau saya ini sudah masuk Islam. Kalau mereka tahu saya masuk Islam lebih dulu, pasti mereka akan menjelek-jelekkan saya. Betul, datanglah orang-orang Yahudi setelah Abdullah bin Salam. Tapi Abdullah Salam disuruh Rasulullah SAW untuk bersembunyi. Bertanyalah Rasulullah SAW kepada mereka, apa yang kalian ketahui tentang Abdullah bin Salam? Oh, wong niku tokoh, wong hebat, wong pinter, wong alim, dipuji. Gimana kalau saya katakan bahwa Abdullah bin Salam itu kan orang hebat, ya, tokoh kalian. Abdullah bin Salam itu sekarang sudah bersyahadat, menerima Allah sebagai Tuhannya dan saya sebagai Rasul. Wali. Wah, jadi wong itu. Olak malik omongannya. Itulah orang. Dan hadis ini sebenarnya tadi menceritakan tentang orang Yahudi itu memusuhi malaikat. Lho enten sing dimusuhi, enten disenengi, sinten? Sing dimusuhi Jibril, sing disenengi malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu malaikat Allah. Dosa Mikail lali. Sing dum-dum bayaran itu malaikat Mikail. Jadi dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i. Orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Nabi SAW. Ya, ba'da an sa'aluhu an sya'aja bahum anha innama baqiyat wahidah wa yallati nutabi'uka in akhbartana biha innahu laisa min nabiy illa walahu malikun ya'tihi bil khabar fa akhbirna ma sahib. Nabi niku pun ditanya berbagai macam, jawabannya itu pas sesuai dengan pikiran mereka. Wah, ini Nabi. Sebentar, kurang siji. Nah, itu. Kurang siji. Satu pertanyaan lagi, kalau sampean itu bisa jawab sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita beriman. Tapi ini boleh alasan, akhirnya boten. Apa pertanyaannya? Fa'akhbirna man sahibuka. Malaikat sing ngancani sampean terus niku sinten? Itu kata orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Qala Jibril alaihissalam, yang menemani saya, yang menurunkan wahyu, yang membantu saya, itu malaikat Jibril. Qalu, mereka mengatakan, Jibril zalikal ladzi yanzilu bil harbi wal qitali wal azab. Atuna. Jibril niku mesti ajak-ajak perang. Ajak-ajak kital. Ya, Jibril itu kalau membawa pesan itu sering siksa, pokoknya gak enak. Jibril itu. Dan karena itu aduh, wis musuh kita nggak seneng sama Jibril. Ya. Laukul tamikail allazi yanzilu birrahmah wal qitri wan nabati lakana. Umpama sing ngancani sampean itu malaikat Mikail, biasa nggawa rezeki, ya. Jadi membawa harapan, rahmat, dan ya, panen. Pokoknya sing enak-enak, malaikat Mikail. Pasti kami iman. Itu apa jenenge orang Yahudi. Maka turunlah ayat. Ya meskipun itu orang Yahudi kayak rotok pantes. Kalau itu juga pesan kepada kita semua. Ya, mosok kepian sholat itu. Ya, oleh soro, wis sholat
dikongkon pekoso, urunan, macam-macam. Kabar gembira titik kok. Kurang luwih padha mawon. Ya, itulah kata Nabi, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hazwal qirdah wal qirdah. Sampean kabeh ku ya cang-cange ikut umat-umat sebelum sampean semua. Iki demi jengkal demi jengkal. Di wong niku nek kabare niku dikongkon tugas, lang salat, lang budal, lang infak, lang itu abot wah loro ngene rek. Itu adalah ungkapannya orang Yahudi pada masa Nabi. Terus sakniki nggih wong-wong nggih ngoten lho berarti nggih 11 12. Ya, ngerti ya. Nek dijak sembahyang itu isine adalah apa? Berkat isine niku wis pokoke sing enak-enak. Iki cocok. Nah, gitu kan? Ah, iya berarti ya 11 2. Ya, ya tentu tetap kita itu kalau umat Islam ya masih seneng enten makanannya, ulurane nek Jawa pun sampai kepikiran ya membenci malah gitu ya. Tapi kalau secara substansi ya podo-podo lah. Secara substan. Tapi kalau orang Yahudi itu kan bukan hanya secara substansi, tapi secara verbal menyatakan, kok umpama sampean niku malaikat Mikail duduk Jibril pasti kami mau beriman. Itu kan hilah namanya. Napa hilah niku alasan kok. Oke, orang Yahudi. Sementara niku yang bisa kita di ayat ini sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapa yang katakan Muhammad, siapa yang memusuhi Jibril, sungguhnya justru Jibril lah yang diberi tugas oleh Allah menurunkan Al-Quran kepada yang memberikan Al-Quran ke hati. Ya, hingga di ayat selanjutnya Allah menyatakan siapa saja yang menyatakan diri musuhnya Allah, musuhnya Rasul-Rasul Allah, malaikat-malaikatnya Allah, Rasul-Rasul, musuhi Jibril, musuhi Mikail, podo ae. Nah, gitu gampangannya. Maka pasti Allah akan menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Alhamdulillah dzalik, aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, assalamualaikum